Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rizalul Amin. Saya berasal dari sekolah SDN Cikarang 01. Saya di sini sebagai pembimbing dari tim Galaksi. Di sini saya akan mereview buku dengan judul yaitu Negeri Lima Menara dengan penulis Ahmad Fuadi dan penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama dengan jumlah halaman yaitu 423 halaman. Di dalam review buku kali ini saya menggunakan teknik review buku yaitu Y chart, atau yang dimana setiap poin yang ada di dalam buku tersebut saya bagi menjadi 3 bagian, yang dimana di sini yang pertama ada learning, dan yang kedua ada insight, dan yang ketiga ideas atau ideas. Nah, pertama-tama saya di sini akan membahas tentang insight. Apa yang terlihat dari bacaan tersebut, atau mungkin apa alasan saya membaca buku ini. Saya membaca buku ini dengan alasan yaitu karena buku ini sangat berhubungan atau sangat relate dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami, yaitu tentang kehidupan di pesantren. Karena sebelum saya masuk ke tingkat SMP atau sekolah SMP, saya pernah merasakan bagaimana rasanya kehidupan di pesantren. Selain itu juga buku ini sangat terlihat atau sangat menggambarkan seperti halnya kisah nyata, yang dimana tentang mimpi seorang anak yang sangat realistis, sangat masuk akal untuk seorang anak itu capai. Nah, lalu yang keduanya di sini saya akan membahas tentang ideas, atau apa yang terdengar dari bacaan atau apa isi dari buku tersebut. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Alif. Alif ini dia adalah seseorang yang berasal dari daerah Minang, yang dimana dia itu adalah seorang anak yang sangat cinta kepada orang tuanya dan sangat ingin membuat senang orang tuanya. Namun Alif, karena dia memiliki rasa ingin membuat senang orang tuanya, dia diperintahkan orang tuanya setelah lulus SMP atau setelah lulus sekolah menengah pertama, dia diperintahkan untuk orang tuanya untuk masuk ke pesantren, yang dimana sebenarnya dalam lubuk hati Alif, dia sangat tidak ingin untuk masuk ke pesantren. Kenapa? Karena dia ingin mencontoh tokoh yang dia sangat kagumi, yaitu Profesor B.J. Habibie, yang dimana sebenarnya dia ingin masuk ke sekolah menengah atas atau SMA. Namun karena Alif sangat cinta kepada orang tuanya, akhirnya Alif menuruti keinginan dari orang tuanya, yang dimana akhirnya dia masuk ke sebuah pesantren di daerah Pulau Jawa, yang dimana nama pesantren ini adalah Pesantren Madaniyah. Perjalanan Alif untuk masuk ke dalam pesantren ini sangat tidak mudah, karena Alif harus melaksanakan yang namanya testing atau tes sebelum masuk ke pesantren, yang dimana pesantren ini sangat terkenal dan pesaingnya pun sangat banyak. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah perjuangan Alif untuk masuk ke pesantren ini bisa tercapai, dan akhirnya Alif masuk ke pesantren Madaniyah ini. Perjalanan Alif setelah masuk ke pesantren ini pun tidak mudah, sangat sulit, karena selain Alif harus adaptasi dengan budaya
yang ada, karena dia berasal dari luar pulau, itu dari Pulau Pinang, dia berhijrah atau merantau ke Pulau Jawa yang dimana budayanya sangat berbeda. Akhirnya Alif harus beradaptasi kembali. Namun beruntungnya Alif, di sini Alif memiliki 5 orang sahabat. Yang dimana 5 orang sahabat ini bernama Atang, lalu yang kedua Raja, yang ketiga Said, yang keempat Baso, dan yang kelima Julmanjid. Dimana selama perjalanan Alif di pesantren ini, dia ditemani oleh kelima sahabatnya ini. Masa ketika dia berada dalam keadaan sulit, yaitu ketika dia beradaptasi contohnya, atau ketika dia senang, ketika dia mendapatkan prestasi ketika di pesantrennya ini. Akhirnya pada suatu hari, kelima atau keenam orang sahabat ini, mereka pergi ke sebuah menara yang ada di pondok pesantren ini, yang dimana menara ini mereka beri nama yaitu Menara PM, atau kepanjangan dari Menara Pesantren Madaniyah. Suatu hari mereka pergi ke menara tersebut sambil mereka bersantai, yang dimana ketika mereka bersantai, mereka melihat awan, gambaran awan, dan di sana ada suatu keajaiban yang terjadi, yang dimana ketika setiap orang sahabat itu melihat awan, mereka melihat gambaran yang berbeda, yang dimana di sini Alif melihat benua Amerika, lalu yang kedua untuk Atang dia melihat benua Afrika, lalu untuk Baso dia melihat benua Asia, sedangkan Said dan Julmanjid mereka melihat peta Indonesia. Nah, yang dimana gambaran-gambaran mereka ini yang akan menggambarkan juga tentang masa depan mereka, yang dimana mereka bekerja atau meraih cita-cita di benua yang mereka bayangkan ketika mereka di Menara PM ini. Lalu yang terakhir adalah learning atau pembelajaran yang bisa diambil dari buku ini, yaitu yang pertama adalah tidak semua keraguan itu akan mendapatkan hasil yang pahit. Kenapa? Karena ini seperti yang dialami oleh Alif. Ketika pada awalnya dia tidak ingin untuk masuk ke pesantren, tapi karena dia memiliki keinginan untuk menyenangkan hati seorang ibunya, akhirnya dia masuk ke pesantren meskipun dalam keadaan terpaksa, tapi dia tetap jalani hal itu. Dan akhirnya apa? Dia mendapatkan hasil yang dia inginkan, atau hasil yang tokohnya idam-idamkan, yaitu memiliki masa depan di luar negeri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setiap proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan yang ketiga, jangan takut untuk bermimpi, karena seperti yang sudah dibilang atau diucapkan oleh Insinyur Soekarno, bahwasannya bermimpilah setinggi angkasa atau setinggi langit. Maka ketika kalian jatuh, maka kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Sekian mungkin hasil review buku yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.